Kalian belajar yang namanya digitasi kan ya? Yang di rumah? Udah belajar yang namanya digitasi? Tes. Sudah, Pak. Udah, Pak. Belajar, Pak. Kalau kalian hanya menguasai levelnya sampai digitasi, itu kan kalian kalah sama orang-orang SMK. Karena orang-orang SMK geodesi, dia bisa ke lapangan, bisa ngolah data, dan segala macam. Nah, yang kalian nanti punya nilai jualnya itu nanti kalian belajar di semester depan, di sistem informasi perencanaan. Bagaimana kalian membuffer, bagaimana kalian mengoverlay, gimana kalian bikin namanya geodatabase, gimana kalian bikin kayak Google Earth, bikin Google Map, bikin rute-rute network analisis dan segala macam. Nah, itu kelebihannya. Nanti kalian tinggal lakukan analisis, kemudian deskripsikan peta tersebut untuk kebutuhan si perencanaan. Nah, itu nilai jual kalian. Kalau kalian hanya bikin peta seperti ini masih kayak level anak SMK. Gitu. Jadi kalian masih harus explore, silahkan. Kemungkinan besar mungkin semester depan kita udah mulai offline. Sekarang yang offline-nya kan baru beberapa orang. Nanti kita bisa banyak berinteraksi, praktikumnya juga mungkin akan lebih bebas, nggak terbatas seperti sekarang. Kalian bisa mengeksplor bagaimana sih analisis peta, bikin model-model perencanaan dan segala macam di atas peta ini. Nah, pasti asisten juga nanti mengajarkan kemarin seperti ini kan. Ini peta yang saya bikin tahun 2014 dan template ini bertahan sampai sekarang di 2018. Pasti ada muka petanya, judulnya di sini segala macam, kemudian ada insert dan segala macamnya. Nah, tapi ya ini kalian harus sekarang itu menguasai ini. Jadi jangan sampai sekarang kalian masih kebingungan bikin peta sesimpel ini, tinggal nambahin batas administrasi, jaringan jalan, jaringan sungai, dikasih labeling, dibikin simbologi, kemudian bikin layout, kemudian diekspor PDF ataupun JPEG. Jangan sampai kalian bikin seperti ini aja masih kebingungan. Karena nanti akan keteteran di mata kuliah semester depan, sistem informasi perencanaan, di mata kuliah semester depannya lagi ada studio, itu akan semua berbau dengan peta. Jadi silahkan kalian punya waktu liburan nanti setelah Mei, Juni, Juli, sampai September kalau nggak salah kalian libur. Kalau kalian masih bingung dan segala macam, tanya ke asistennya. Kalau asistennya masih nggak bisa ngajarin kalian, tanya ke YouTube dulu. Di YouTube tutorial atau blog udah banyak, manualnya dalam video ada, dalam PDF ada. Masih bingung juga, silahkan chatting ke saya. Karena ini adalah tools dasar atau kemampuan dasar sebagai planner, ya udah, yaitu bikin peta. Di sini, ini ada banyak nih, udah ada mulai 35 orang. Ada yang masih kebingungan bikin peta nggak? Kita fair-fairan aja, jangan malu. Nanti kalau bingungnya di mana? Biar saya coba jelaskan sedikit. Mungkin ya, sok gimana? Oke, masih bingung memasukkan legendanya. Muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Oke, siapa namanya saya lupa. Oh, Nabil agak sedikit bingung untuk memunculkan legenda-legenda yang ini Bill. Oke, sebenarnya simpel untuk legenda-legenda ini. Ini asalkan kunci utamanya kita udah punya data-data terlebih dahulu. Berarti Nabil kalau mau munculkan legenda seperti ini, Nabil harus punya data ini, batas kabupaten, batas-batas yang ini, perairan, ataupun jaringan jalan. Nanti dia akan muncul kalau di ArcGIS kan ada table of content yang di sini ya. Benar kan? Asalkan datanya udah muncul di sini,
nanti kalau di insert legend itu akan muncul semua di seperti ini. Beda yang kita harus lakukan apa? Yang harus kita lakukan itu ada tinggal ngeformat-formatnya. Coba saya stop screen. Saya cobain deh. Stop screen. Stop. Oke. Saya buka ArcGIS di sini, coba. Saya share screen di sini. Oke. Peta situasi. Hapus. Misalkan data kelihatan ArcGIS saya di sana? Kelihatan, Pak. Oke. Buka lagi deh. Duitnya kebanyakan. Oke, saya contohkan gimana sih untuk bikin legenda. Ini misalkan saya punya data seperti ini, saya punya data danau, jalan, kabupaten, kemudian sungai. Nah, cukup. Kemudian saya mau bikin peta seperti ini. Nanti jangan lupa kalau mau bikin legenda, mau bikin ini masuk di layout view. Kemudian kita bikin setting ukuran kertasnya seperti ini. Saya mau bikin yang landscape seperti ini. Zoom dulu ya. Oke, nah tinggal mau bikin legenda ya simple sebenarnya. Saya mau misalkan mau bikin kayak peta yang kayak gini, saya bikin kotak seperti ini simple. Ini kan semua untuk layout ini ada di insert ini. Kemudian di sini nggak kelihatan ya. View ini. Ya, di sana aja nggak apa-apa. Oke, ini ada di insert, ini ada di legend. Udah sesimpel itu. Ini ya mau yang kita munculkan apa di next dulu aja biasanya. Seperti ini. Oh, saya nggak mau memunculkan rupa bumi, saya hilangkan, kekirikan. Simple. Oh, saya pingin jalannya di atas, danaunya di bawah, tinggal saya kesiniin. Oh, saya mau ilangin kabupatennya, ilangin kekiriin. Oh, saya mau pakai bahasa Inggris
sungai itu dirubah jadi river. Tinggal ganti namanya river. Danau itu jadi lake. Jalan itu jadi road. Udah. Jadi intinya ya tinggal di insert legend. Kalau mau ganti-ganti nama tinggal di rename aja yang di sininya di table of content-nya. Kalau mau menghilangkan tinggal klik kanan properties. Klik kanan properties. Saya mau menghilangkan legenda lake danaunya. Tinggal ke kiriin aja, klik sekali. Oke, udah. Tinggal dibuat judul. Misalkan teks peta Indonesia. Tinggal ditambah not a row, misalkan tambah ini. Tinggal ditambahin skala dan seterusnya. Skala barnya misalkan seperti ini. Ini dikebawahin dikit. Tambahin nanti insert dan lain-lain. Jadi peta. Oke. Kenapa saya bisa melakukan secepat ini? Karena saya megang ArcGIS itu dari 2006. Berarti berapa tahun? Sekitar 16 tahun. Nah, ya. Dulu zaman saya mahasiswa, saya udah ngasistenin pelatihan JS di ITB dari saya tingkat 3 sampai sekarang diulang-ulang terus ya. Wajar kalau saya bikin peta ini cepat. Karena udah diulang-ulang selama sekitar 16 tahun. Nah, kalau kalian masih lama, nggak apa-apa. Kalau udah sering juga nanti akan lama-kelamaan bisa cepat seperti ini. Gitu. Tapi intinya software itu harus sering digunakan. Saya juga sering ikut banyak pelatihan. Saya sebagai peserta, kalau saya sebagai peserta dan besoknya saya nggak mengulangi lagi, nggak pernah dipakai lagi, ya pasti lupa lagi. Jadi mau bikin legend ya tadi ini ya, Nabil juga tinggal ini aja di sini. Gitu. Yang penting data di sininya lengkap, apa yang mau ditampilkan. Bingungnya di mananya, Bil? Ya nggak bisa. Kecuali mau bikin sendiri kayak Corel. Kalau mau bikin teks, oh ini ini jalan. Bikin teks ya, ngapain juga gitu. Kan kita bikin legend di sini biar otomatis ketika datanya muncul kita nggak usah nambah-nambahin kayak Corel, kayak AutoCAD, ngetik dan segala macam. Ketika saya nambah misalkan data gunung nih, nah ini udah langsung otomatis gunungnya. Kemudian saya mau, gunungnya pingin segitiga warna merah. Seperti ini udah ada segitiga merah. Jadi utamanya di JS itu datanya. Bikin data itu yang mahal dan yang susah. Survei, saya pernah ngerjain survei sungai di Samarinda. Samarinda, ada orang yang Kalimantan, Samarinda, sungainya apa sih? Sungai apa? Ada yang tahu? Sungai Mahakam dengan Teluk Ambon itu ya cuman sungai kedalaman survei kedalaman sungai dan survei teluknya Ambon itu nilai kerjaannya sekitar 4,5 miliar. Itu kerjaan 6 bulan kalau nggak salah. Jadi bikin data kedalaman doang kayak kontur dan segala macam itu mahal. Jadi data JS itu ya di JS itu yang susahnya itu hanya yang bikin datanya. Nanti kalau untuk bikin peta dan segala macam gampang.
Nge-processing karena ini di ArcGIS tools-nya udah lengkap, gampang. Nah, kalian tinggal tambahin analisisnya. Gitu. Analisis kedalaman sungai di planologi seperti apa untuk nanti banjir dan segala macam. Analisis kebencanaan, nyari datanya susah, ngerjainnya gampang. Yang susah lagi ya bikin analisisnya. Nah, kalian tugasnya adalah membuat analisisnya orang PWK. Kalau orang untuk survei kedalaman lautnya, kedalaman sungai, biarkan orang geodesi. Tapi orang-orang planologi minimal bisa memprosesinya karena di ArcGIS gampang, dan kalian bisa mendeskripsikannya, menganalisis gitu. Nah, jadi data, tapi jangan takut Nabil, data sekarang udah banyak. Nabil tinggal masuk ke Inageo Portal, Inageo Portal. Ini sudah ada. Tinggal kalian download ini, bentuknya SHP semua. Kemudian kalau mau kebencanaan ada yang namanya Inaris dari BNPB, ini bisa di-download juga, mana yang bahaya tsunami, mana yang bahaya gempa, itu ada di sini semua. Misalkan di banjir, beresiko banjir, nanti akan muncul data-data banjir. Sekarang kalau zaman saya kuliah, data itu susah. Kalau sekarang data itu udah banyak yang free, banyak yang nge-share. Nah, ini kelihatan yang warna hijau, warna merah, warna kuning. Yang hijau bahaya banjirnya rendah, yang merah bahaya banjirnya yang tinggi. Seperti itu. Oke, jadi datanya dulu, Bill. Cari datanya, tinggal dimasuk-masukkan seperti ini, muncul semua legendanya. Oke, yang di rumah ada yang mau nanya? Karena ini materinya Kapita Selekta, kita ngulang-ulang sedikit. Bapak mau nanya, Boleh, Fajrin. untuk masukin grid sama titik koordinatnya. Oke. Semuanya kalau di ArcGIS prinsipnya klik kanan properties. Kalau mau bikin grid, tinggal klik kanan di sini, kemudian ini ada properties. Nih. Kemudian saya mau grid, kata Fajrin, ini ada di pojok kanan atas namanya grid. Klik grid, new grid. Saya next dulu aja lah. Jadi gridnya. Oh, saya mau sedikit lebih perbagus lagi karena yang belah sininya misalkan yang sebelah sininya nabrak nih 20, 10 dan segala macam, sama. Prinsipnya klik kanan, properties di frame-nya, nanti tinggal properties lagi, nanti intervalnya tinggal saya vertical labelnya saya klik left sama right-nya. Udah, oh ini terlalu kegedean. Nah, seperti ini. Udah gridnya. Oh, saya nggak mau garis-garis kayak papan catur. Saya pinginnya plus, bikin plus-plus aja. Klik kanan, nanti ada di grid. Ini ada. Seperti ini. Jadi intinya ArcGIS atau software-software yang lain itu harus sering digunakan. Kalian baru belajar ya kurang lebih 2 bulan, masih lupa-lupa, wajar karena kalian baru megang. Tapi nanti seiring tugas kuliah pakai ArcGIS, praktikum pakai ArcGIS, nanti di mata kuliah lain itu akan perlahan-lahan apal, ingat lagi tools-nya di mana, ingat lagi setting-nya di mana. Jadi
silahkan kakak kelas kalian juga udah banyak yang jago sekarang orang planologi untuk bikin peta seperti ini. Tapi kalau masih bingung, bagus. Kalau bingung berarti kalian mikir ada yang nggak ngerti dan segala macam. Silahkan cari di YouTube, silahkan nanya ke asisten. Kalau masih mentok juga, silahkan nanya ke saya. Gitu. Saya terbuka. Kalau nggak lagi sibuk, apalagi nggak Sabtu Minggu, kemungkinan besar akan saya jawab. Dan kalau bisa sih, nanyanya di grup. Biar pertanyaan kalian itu bisa diketahui jawabannya sama teman-teman kalian. Siapa tahu ada kasus yang sama. Oke, kebayang Jrin? Untuk Kebayang, bikin Pak. grid? Tapi Pak, untuk boleh? yang ya kebayang Pak untuk grid. Tapi kalau untuk yang koordinat kan kalau Bapak mah langsung muncul ya. Kalau saya mah kadang muncul, kadang enggak. Terus kalau enggak teh kan terus nonton ke YouTube yang perpetaan, lab perpetaan. Gimana cara munculin grid? Apa sih? Gimana cara munculin koordinatnya? Terus udah step by step-nya tuh udah bener. Tapi gak muncul sih koordinatnya, tetap gak muncul gitu Pak. Bingung deh. Bagus tuh. Itu juga sering saya alami waktu saya masih belajar. Ketika mau bikin peta, nggak muncul tuh koordinat-koordinatnya. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, datanya nggak berkoordinat atau si data frame-nya belum didefinisikan. Kayak gimana sih data nggak berkoordinat? Nah, ketika kalian bikin misalkan sampah mana? PQRS. Bikin sampah, misalkan saya mau ngedigit jalan ya. Jalan, tipenya lain kan? Kadang-kadang ada yang buru-buru kemudian langsung diokekan. Kalau diokekan seperti ini ada yang tahu salahnya di mana nggak? Kalau saya langsung oke di sini. Unknown coordinate system. Nah, itu dia betul. Jadi kadang-kadang si datanya itu masih unknown coordinate system. Belum didefinisikan si koordinat sistemnya yang ininya. Jadinya nanti ketika melayout, ya nggak punya koordinat. Jadi pastikan ininya jangan seperti ini kesalahan. Jalan 2 misalkan. Nah, coba lihat nanti klik kanan properties. Nah, di sini koordinat sistemnya masih undefined. Kalau kalian melayout seperti ini, kemudian ngedigit, waktu ngedigit sih nggak masalah tuh, bikin jalan dan segala macam. Tapi kalau kamu udah matiin, nge-add lagi si data ini, dia nggak akan punya koordinat sistemnya. Nggak akan ada gridnya segala macam. Ini yang paling dasar dan memang sering keulang. Pendefinisian koordinat sistem. Kalau enggak ya di layer juga di sini ada koordinat sistemnya juga sih. Klik kanan properties, di sini ada koordinat sistem. Pastikan koordinat sistemnya mau GCS ataupun yang projected. Tapi biasanya sih pada umumnya itu kesalahan ketika bikin wadah data SHP-nya. Yang bikin poin, polyline, polygon, tadi benar masih unknown coordinate system. Coba dicek aja data kalian satu persatu. Klik kanan properties. Nanti di source-nya di situ undefined atau enggak. Kalau masih undefined berarti waktu bikin data kalian masih kurang tepat. Oke, selain Fajrin sama Nabil, ada yang mau ditanya lagi? Pak mau nanya lagi boleh gak? Boleh, Jrin, nyantai Jrin. Kan si ArcGIS-nya itu ada beda versi ya Pak? Nah kalau misalkan beda versi, kadang nggak mau kebuka di versi yang lain, jadi nggak bisa ngerjain di punya orang gitu kalau misalkan versinya beda. Nah itu ada cara lain nggak Pak biar bisa kebuka gitu walaupun si versinya berbeda? Oke. Betul, pertanyaan yang bagus lagi juga dari Fajrin. Ini sering berulang-ulang juga. Jadi saya belajar ArcGIS itu dari versi 9.3. Sekarang versi itu 2006, sekarang versinya 10.8. Nah, berarti udah hampir setiap tahun dia ngeluarin versi kalau nggak salah. Nah, bermasalahnya itu kan ngebuka MXD-nya ya, Drin ya? Iya, Pak. Oke.
ngebuka si MXD-nya. Ada teman kalian yang ngerjain di 10.3, ada yang ngerjain di 10.5, ada yang 10.8. Nah, ketika kalian mau nge-save as, lihat di bawahnya, save as copy, sorry. Itu ada tipe-tipenya. Nah, prinsipnya itu ArcGIS itu bisa membuka tipe yang di bawahnya. ArcGIS 10.8 bisa membuka 10.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ArcGIS 10.1 itu nggak akan bisa ngebuka MXD yang 10.2 sampai 10.8. Gitu. Jadi kalau mau ngerjain di temennya, ya save as-nya di yang versi paling rendah, 10.1 atau 10.2. Harus disesuaikan. Kalau enggak, ya itu si MXD-nya nggak bisa dibuka. Nah, kalau MXD-nya nggak bisa dibuka, ya itu paling layout-nya doang kan. Tapi data SHP-nya tetap bisa dibuka kan. Nah, gitu. Atau kalau yang versi yang baru, ini ada yang namanya Share as Map Package. Nah, ini caranya kayak gimana? Coba searching sendiri di Google. Ini untuk pindah-pindah data. Nanti dalam folder tersebut akan ke-save MXD-nya, akan ke-save SHP-nya, kemudian akan ke-save as MXD-nya versi 10.7 dan 10.1 kalau nggak salah. Jadi kalian bisa milih. Coba cari yang namanya kata kuncinya Map Package. Oke, jadi pastikan kalau punya teman kelompok, si versi ArcGIS-nya sama, tapi kalau nggak sama, ya yang versinya lebih tinggi, mau nggak mau harus di save as-nya ke versi yang lebih rendah. Tinggal di save as copy, nih tipenya bisa milih yang 10.00, 10.1, dan segala macam. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ya, intinya ArcGIS bakal dipakai sampai kalian lulus. Biasanya minimal bikin tugas akhir, bikin daerah kajian penelitian kalian, bikin daerah administrasi, bikin petanya pakai ArcGIS. Nah, sesimpel itu. Jadi banyak kakak kelas kalian yang udah lulus, tapi masih nggak bisa pakai ArcGIS. Nyesalnya ketika dia udah kerja di kementerian atau dinas-dinas ataupun kerja di konsultan, dia mau belajar lagi. Nah, kalau mau belajar lagi, ikut kursus bayar lagi mahal. Nah, kalian udah sepaket kuliah, ada teori dan prakteknya. Kalau belum bisa, kalian punya hak untuk nanya terus. Rugi karena kalian satu semester berapa juta? 4 juta ya? 5 juta? Berapa juta? 4 sampai 5 juta. Itu udah mahal loh. Saya waktu kuliah 2003 kuliah bayar itu cuma 1,3 juta atau 1,4 juta satu semester. Kalian sekarang udah mahal, kalian nggak dapat ilmu dari kuliah, rugi. Harusnya enaknya dosennya Unisba, dia ngerti teori, dia juga praktisi. Nah, kalau yang hanya punya teori, tapi nggak tahu praktek di lapangan, nanti akan ada gap antara teori dan prakteknya. Tapi kalau hanya praktek nggak tahu teori, ya cuman bisa teknik-tekniknya aja gitu. Nah, ini ada di sana nanti ada Pak Asun, ada Bu Yuli, ada Bu Ina, ada Bu Vivi, ada Bu Leli. Mereka yang udah ahli-ahli, teorinya menguasai, dan prakteknya juga setiap tahun. Ya kadang-kadang mereka ikut kerjaan di dinas atau kementerian untuk menerapkan ya perencanaan ini. Bikin RT/RW mereka, bikin RDTR, bikin AMDAL, bikin master plan. Jadi setiap tahun ilmu kita dosen upgrade. Oke, ya kalian ya harusnya ya tinggal ya udah bayar di sini ya tinggal belajar.
dari ahli-ahlinya. Saya juga sampai sekarang masih belajar. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau Argis, silahkan aja terus-terus ngotak-ngatik. Oke, saya balik lagi ke sini. Share. Oke. Jadi ya minimal kalian bisa bikin peta ini itu output dari saya yang ingin saya inginkan. Saya masih punya waktu sekitar 25 menit. Oke. Oke, nah muncullah peta-peta di Indonesia mulai tahun 2000-an, udah banyak yang kenal software GIS, data mulai muncul, banyak yang bikin dari setiap individu, dari setiap kementerian, dari setiap dinas. Nah, ya hasilnya seperti ini karena nggak ada koordinasi. Ini tumpuk-tumpukan antara kemarin Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, kemudian BPN, itu pada bikin data tapi nggak ada koordinasi, hasilnya seperti ini, tumpak tindih dan lain-lain. Nah, ini yang PR kita sebagai orang GIS atau planner, ya mensinkronkan semua perencanaan. Ya sebelum bikin perencanaan, datanya dulu harus sama, yang dibikin analisis sama orang orang SDM sama orang misalkan kebencanaan untuk menganalisis banjir harusnya sama. Nah, ini makanya ada si undang-undang dulu yang namanya informasi geospasial ini, yang kemarin kita udah bahas juga tentang undang-undang, perubahannya banyak. Ini undang-undang tahun nomor 11 tahun 2013, ada yang namanya informasi geospasial dasar, ada yang namanya informasi geospasial tematik, peta dasar itu ada yang peta namanya peta rupa bumi Indonesia, ini semua. Ini yang punya tupoksinya adalah Badan Informasi Geospasial. Kalau yang ini, yang bikinnya nanti ada kementerian lembaga. Peta pertambangan dibikinnya sama ASDM. Peta kehutanan dibikinnya oleh KLHK. Peta perikanan dibikinnya Kementerian Perikanan, KKP, dan seterusnya. Jadi udah dibagi-bagi tuh, biar masing-masing data nggak ada yang double bikin data dan bertumbukan seperti tadi. Ini keberadaannya ya memang masih jauh dari harapan. Kita untuk planner butuhnya 1:5.000, yang belum tersedia ini sekitar 37.000 NLP, 370 NLP, yang tersedianya 2019 baru 2%. Sementara untuk perencanaan ya minimal ya harus tercover semua gitu. Meskipun hanya kota-kota besar ya, tapi ya masih jauh dari harapan. Jadi PR kita ya sebagai orang planner, kalian untuk merencanakan bahan bakunya dari peta. Petanya ternyata belum tersedia. Nah, tahun kemarin saya ada dengan Pak Asep ada kegiatan revisi rencana detail tata ruang di Belitung, ada yang namanya perkotaan Tanjung Pandan. Nah, rencananya udah dibikin, tapi petanya belum ada. Jadi akhirnya ya rencananya bikin dulu seadanya, tahun ini kita baru bikin petanya. Petanya jadi, nanti disesuaikan lagi sama rencana yang hasil tahun kemarin. Jadi alurnya memang karena si petanya belum tersedia ya banyak terhambat. Hampir 80% atau 70% rencana tata ruang provinsi, kabupaten, ataupun RDTN yang terhambat itu karena petanya nggak tersedia. Karena BIG kemampuannya terbatas, kemudian boleh loh kata BIG, konsultan ataupun
dinas bapeda di daerah bikin peta sendiri, tapi nanti proses pembikinan petanya diasistensikan ke BIG. Tapi ya tetap prosesnya masih lambat. Jadi PR kita di peta masih sangat banyak. Nah ini peraturan-peraturan yang kemarin dari mulai Undang-Undang 4 2011 sampai tentang Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian ini PP dari ATR BPN tentang penyelenggaraan tata ruang, informasi geospasial, dan si data itu harusnya kalau untuk tata ruang, ini udah ada PM ATR-nya tentang basis data. Kalian nanti akan belajar ini semua. Nanti untuk bikin RDTR, ini ada standarnya. Kalian juga harus bisa. Semoga semester depan udah bisa kita praktikumkan. Ini hubungannya peta apa sih? Ya, lihat nanti di informasi geospasial, itu untuk RT RW provinsi, kalian harus bikin peta dasarnya dulu, rupa bumi Indonesia, di skala 250.000. Kalau dilihat dari sini, sebenarnya udah enak kalau 250.000. Peta 1:250.000 udah hampir 100%. Jadi minta ke BIG, itu udah ada, tapi paling tinggal di-update dikit aja. Gitu. Jadi untuk perencanaan provinsi biasanya nggak ada masalah untuk peta. Nah, mulai untuk kabupaten harus 1:50.000. 1:50.000 di BIG baru ke cover 89%. Tapi itu juga bukan peta terbaru. Ada yang disurveinya tahun 2005, ada yang 2007. Coba kamu bandingkan Bandung 2005 sama 2022. Beda nggak kondisinya? Nah, kalau beda ya petanya juga harus diupdate lagi. Nah, itu kerjaan lagi untuk orang-orang plano untuk mengupdate peta, untuk orang plano, geodesi ataupun geografi. Kota ini skalanya 1:25.000. Ini bisa nanti petanya dari Citra Alos. Kemarin kita sempat sedikit belajar tentang Citra, nanti semester depan kita akan lebih dalamin apa itu ALOS, apa itu SPOT, apa itu Rapid Eye, kemudian Landsat 8, Landsat 9, dan seterusnya. Ini untuk RDTR harus 1:5.000, itu harus pakai ada namanya Citra Satelit GeoEye, QuickBird, Iconos, ataupun WorldView, Playdesk, ataupun foto udara. Kemudian lagi ya. Nah ini jangan lupa tadi kita bahas data. Nah jangan lupa tentang si koordinat sistemnya. Jadi kejadian kayak Fajrin tadi kita udah bikin data mau di layout, udah ditambahin di ArcGIS-nya laptop temen, tiba-tiba nggak ada koordinatnya, ya kemungkinan si sistem koordinatnya belum terdefinisikan yang latitude dan longitude-nya. Jangan lupa ini dari sebenarnya ada proses dari bentuk 3 dimensi seperti ini. Ini bentuk 3 dimensi seperti ini menjadi bentuk 2 dimensi seperti ini. Udah saya tontonkan karena ada perubahan bentuk dari 3 dimensi dan 2 dimensi, itu semua peta pasti ada kesalahannya. Nanti baca di peta di PPT-nya ada yang namanya equidistant, ada saya lupa lagi, jarak, sudut sama jarak, sudut sama satu lagi saya lupa. Jadi biasanya ada yang kesalahannya, ada salah jaraknya, ada salah sudutnya ataupun luasnya. Nah, kalian definisikan dulu setiap data itu harus ada koordinat sistemnya. Ada yang geografik, ini dihitung dari sudut-sudut seperti ini, ataupun sudut-sudut yang seperti ini. Ada lambdanya, tetanya, dihitung dari pusat permukaan bumi, berapa sih sudutnya. Sudut yang di sini, dia jadinya garisnya garis lintang. Kalau sudut yang di sini, itu jadinya garis bujur. Bujur ada nilainya dari berapa sampai berapa, ada yang tahu? Masih ingat?
Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa? Bujur? Berapa? 0 sampai 110, kurang tepat. Coba ntar, saya mau ngasah dulu. Oke, kita lanjutkan. Dan udah beres. Ini yang lintang itu dari min 180 sampai 180. Yang bujur dari berapa sampai berapa? Dari berapa? 90 sampai min 90 juga sama. Oke, dari atas ke atas panjangnya ini min 90, ini 90 jadi 180. Kalau yang ini 180, yang ini 180, jadi panjangnya 360. Ini sistem koordinat geografis. Ada satu lagi, selain sistem koordinat geografis, ada yang ingat satu lagi apa? Projected. Jadi koordinat proyeksi. Ada yang diproyeksikan ke kerucut, ada yang diproyeksikan ke silinder, ada yang diproyeksikan ke si zenith atau azimuthal. Jadi kalau yang biasanya kita pakai yang si silinder. Kalian biasanya kalau untuk yang projected pakai koordinat sistem apa? Universal. Ada ingat? Universal apa? T-nya yang di rumah? Transverse. M-nya? M-nya apa? Universal, transfer, betul? Mercator. Mercator, betul. Jadi UTM biasanya kita gunakan membagi bumi menjadi berapa zona ya? Berapa zona? Masih ingat nggak? 60 zona dari ujung barat sampai ujung timur. Tapi yang kita biasa kita pakai adalah yang UTM zona. Ingat Jawa Barat zonanya zona berapa? 48S, Pak. Betul, oke, 48S. Jangan sampai salah, karena ada peserta pelatihan dulu, pelatihan di Jawa Barat, pakai koordinatnya 48S, pulang ke Makassar, dia masih pakai zonanya zona 48S juga. Pas pakai bikin data di Makassar. Jadi lihat dulu pembagian zonanya. Kemudian oke. Nah, ada lagi yang kondisi tadi itu dibenerin semuanya dalam kebijakan One Map Policy, satu peta Indonesia. Nah, sekarang ini setelah petanya udah mulai sedikit teratur dari Presiden Jokowi, ada yang namanya satu data Indonesia. Jadi
Kalau kalian nanti survei ke daerah, minta data itu kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Nah, makanya pemerintah pusat sekarang ingin bikin satu portal, satu wadah, sebuah big data yang isinya semua data yang ada di Indonesia. Dikumpulin di portal satu data Indonesia. Nanti sama ada yang bisa di-download gratis, ada yang hanya bisa dilihat teksnya tapi tidak bisa di-download, ada yang memang tidak dipublikasi. Sifatnya seperti itu. Jadi nggak mungkin semuanya datanya open, ya bahaya juga rahasia-rahasia negara nanti bisa ketahuan sama orang luar negeri dan segala macam. Tadi sifatnya ada yang bisa di-download, ada yang hanya bisa dibaca, ada yang memang hanya bisa diakses sama orang-orang tertentu. Nah, data-data itu ya tadi diperolehnya dari si satelit-satelit seperti ini, yang ada yang bentuknya ini untuk si suhu. Nah, setiap satelit mengelilingi bumi dan ngambil si foto-foto seperti ini. Ini prosesnya dari sinar matahari, kemudian nyampe ke permukaan bumi, sinar-sinarnya ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Yang dipantulkan itu yang diterima oleh satelit di bagian yang namanya sensor, baru dikirimkan ke ground station atau stasiun di bumi untuk dijadikan sebuah image ataupun citra satelit. Nah, prosesnya seperti ini, nge-scanning setiap permukaan bumi. Nah, outputnya apa ya? Outputnya untuk planner ya paling gampang ini adalah si pola ruang. Kalau kalian zoom di sini, mana zoom. Yes. Nah, zoom. Nah, kalau dilihat di sini, ada yang warna merah ini adalah kawasan perdagangan jasa. Kalau saya jadi pengusaha, ya saya pasti cari daerah-daerah yang warna merah seperti ini. Karena 20 tahun ke depan di sini itu akan dialokasikan sebagai si pusat perdagangan dan segala macam. Mungkin sekarang harganya murah karena udah diarahkan sama pemerintah ini menjadi kawasan perdagangan jasa, mungkin 15 tahun, 10 tahun yang akan datang harganya bisa mahal nih. Kalau saya pengusaha, saya beli sekarang, nanti dijual 10 tahun, 15 tahun ke depan, bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat. Nah, jadi ini pentingnya perencana ya. Di atas peta, kita bikin konsep, mau dijadikan bentuk seperti apa sih sebuah kota. Oh, yang kuning-kuningnya, berarti di sini itu adalah nanti bikin pemukiman, tapi yang agak-agak padat. Jadi yang tipe-tipe kapling-kapling kecil. Kalau yang warna kuningnya agak muda, di sini bikin pemukiman juga, tapi yang kapling-kaplingnya yang agak luas, misalkan luas 100 meter persegi atau 250 meter persegi dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya mau bikin properti, saya harus lihat dulu nih peta ini. Oh, daerah sini memang diperbolehkannya hanya untuk kapling kecil. Ya udah, saya bikin aja kapling 72 tipe misalkan 60 dan segala macam. Kalau mau bikin yang gede-gede ya sebagai pengusaha saya pasti nanti akan beli daerah tanahnya daerah sini gitu. Jadi itu untuk pengusaha. Untuk misalkan untuk siapa lagi ya? Untuk masyarakat, oh tanah saya itu ke depannya mau dibolehkannya jadi apa sih? Oh jadi lahan pertanian atau ke depannya dibolehkan untuk perdagangan jasa. Ya udah, nanti saya bisa buka toko dan segala macam. Cuman oh di sini daerahnya daerah warna misalkan hijau, mau saya bikin saya punya tanah di sana mau saya bikin mall ya nggak bisa. Jadi peta-peta seperti ini itu diperlukan untuk sebuah kota. Dan ada juga ini si strukturnya. Mana yang menjadi pusat-pusat lingkungan, mana yang menjadi jalan-jalan segala macam, mana yang mau dibikin TPA dan segala macam, kita tentukan di atas peta ini. Dan ya dari satelit kita bisa kemarin meninjau si lokasi-lokasi kebakaran yang nggak mungkin kita datang ke sana untuk misalkan melihat ya kita dari satelit kita tahu oh di daerah sini
ini ada lokasi yang rawan kebakaran atau memang sekarang lagi terjadi kebakaran. Nah, ini contoh kerjaan teman saya, ada yang namanya Kang Haris, dia melakukan simulasi tsunami, ini daerah Morotai. Nah, ini kalau tsunami terjadinya seperti ini, waktu 3 menit dan segala macamnya, kemudian di sini, nah ini juga, ini ada orang yang hitam-hitam, kita bisa lakukan simulasi kalau ada tsunami, yang hitam ini masih orang, kemudian menit keberapa terjadi tsunami, yang merah-merah ini adalah korban jiwa dan seterusnya. Ini hasil dari GIS, pemodelan oceanografi, kebencanaan, kita bisa bikin simulasi-simulasi seperti ini. Ini saya juga nggak bisa melakukan ini. Ini dilakukan oleh senior saya angkatan 90-an, dia jago dan segala macamnya, ya akhirnya kita bisa memodelkan seperti ini. Nggak hanya peta 2 dimensi, kita bisa melakukan simulasi 3 dimensi ataupun 4 dimensi seperti ini. Kemudian itu mungkin secara umum, secara garis besar. Kemudian ada juga yang belum saya sempat bahas, kemarin Pak Lutfi membahas tentang pemetaan dalam Islam ya. Nah, itu belum saya pelajari, jadi nggak sempat saya share di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan karena 3:30 saya ada sidang mahasiswa dulu, karena belum sholat dan segala macam, masih punya waktu 5 menit. Ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, minggu depan dipersiapkan untuk presentasi. Saya sediakan mungkin 4-6 orang untuk presentasi di minggu yang akan datang. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.